Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Majlis Al-Thani Wa-Sab'un. Ini adalah majlis yang ke-73 Fi bayani fadilati Lailatul Qadar, yang menjelaskan tentang fadilah malam Lailatul Qadar. Surah Al-Baqarah, Suratul Qadar, Surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam penentuan. Menurunkannya ini adalah, maksudnya ini adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Maka kenapa di sini pakai kata ganti? Jadi dalam bahasa Arab ini kalau menggunakan kata ganti ini ada maksud-maksud tertentu. Ya. Kami menyediakan layanan yang baik. Ya. Beda dengan mengatakan saya memberikan pelayanan yang baik. Beda, rasanya beda. Beliau beda dengan menyebut namanya langsung. Begitu juga sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ini karena apa? Adh-dhamiru lil Quran fakhmu bi'idmari min dzakri syahadatin bin nabaha. Jadi di sini memakai kata dhamir atau kata ganti karena di sini menunjukkan akan keagungan Al-Qur'an itu sendiri. Maka dikatakan qila 'azzamallahu ta'ala Al-Qur'an bi thalathati awjuh. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Al-Qur'an dengan 3 wajah, 3 macam cara. Al-awwal bi an usnida inzaluhu ilaihi wa ja'alahu mukhtasan bi duna ghairihi. Bahwasanya penurunan Al-Quran itu yang menurunkan adalah Allah Ta'ala. Inna anzalnahu, penyebutan kami ini juga menunjukkan Al-Quran itu perkara yang sangat agung. Kami menurunkannya. Dengan kata-kata kami menisbatkan yang menurunkan adalah kami, itu juga satu perkara yang besar. Ya. Kalau yang ngomong presiden, kami yang memerintahkan, itu presiden kalanya kan besar. Begitu juga Allah Ta'ala mengatakan kami yang menurunkan. Maka kata-kata kami yang menurunkan itu sudah menunjukkan bahwasanya yang diturunkan itu juga perkara yang besar. Dan Allah Ta'ala tidak mengatakan kami telah menurunkan Al-Quran. Tidak, Allah Ta'ala berfirman kami telah menurunkannya. Tidak langsung menyebut Al-Quran bahwasanya ini adalah sesuatu yang besar begitu. Maka 3 wajah ini wasani jabil dhamir duna ismil zahir. Dalam penyebutan ayat ini juga memakai isim dhamir, kata ganti, bukan isim zahir. Isim zahir itu langsung disebut Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, itu isim zahir. Tapi di sini memakai isim dhamir nya, kata ganti. Maka ini menunjukkan begitu besarnya Al-Quran tadi, begitu agungnya Al-Quran. Satu, karena penurunan itu sendiri disandarkan kepada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut tidak langsung pakai isim zahir tapi dengan kata-kata nya. Itu menunjukkan begitu agungnya Al-Quran. Wa thalith raf'u miqdaril waqti alladhi unzila fihi. Yang ketiga Al-Quran ini juga diagungkan oleh Allah Ta'ala dengan cara bagaimana? Bahwasanya waktu diturunkannya Al-Quran itu juga di malam yang tersembunyi. Ya, tersembunyi itu apa? Diturunkan pada malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu ya pokoknya antara sini sampai sono kan gitu. Enggak langsung dipatok malam 23, enggak. Nah, itu juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini perkara yang besar. Maka dia pun penurunannya dengan malam yang tidak langsung ditentukan. Pokoknya malam Lailatul Qadar aja dari malam sampai sono. Ah, gitu. Makanya orang yang mencari malam Lailatul Qadar yang betul-betul nyari ini, ya udah tiap malam dia ibadah terus supaya memotivasi orang. Kalau Lailatul Qadar ditentuin malam 23, orang ya ibadah malam 23 doang, yang lain udah kagak beribadah kan gitu. Tapi karena disembunyikan, maka di sini memotivasi hamba-hambanya supaya semuanya itu beramal dengan sungguh-sungguh secara penuh untuk mencari Lailatul Qadar tadi. Maka Al-Qur'an ini diagungkan oleh Allah Ta'ala karena diturunkannya juga pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kenapa ceritanya kok ini umat ini memiliki kelebihan satu malam yang kalau orang itu beramal di situ dia mendapatkan pahala lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Gimana ceritanya? Di sini diceritakan wa dzakara Ruya an Nabi alaihi salatu wasallam annahu dzakara Israiliyan lubs istilah lam wa ghaza fi sabila alf shahr fata'ajjaba almu'minuna taqassarat ilaihim a'maluhum fa'atu lailatan hiya khairum min muddati dzalikal ghazi. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menceritakan ada satu orang Bani Israel, diceritakan kepada para sahabat. Dulu ada di kalangan Bani Israel, mereka itu ada yang memakai pakaian, dia memakai perlengkapan senjata, kemudian dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Ada di kalangan Bani Israel, dia berjihad gak berhenti-berhenti 1000 bulan. Bukan 4 bulan, 1000 bulan berjihadnya. Maka orang-orang beriman terheran-heran dengar itu. Wah, jihad 1000 bulan, terheran-heran. Maka para sahabat pun merasa amal mereka sangat kecil berarti kalau dibandingkan dengan umat Bani Israel yang berjihadnya 1000 bulan. Allahu Akbar, terheran-heran para sahabat. Kemudian diberikanlah malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada masa berjuangnya seorang pejuang Bani Israel tadi yang berjuang selama 1000 bulan. Nah, ini karunia daripada umat ini. Umat ini memiliki kelebihan, banyak kelebihan. Salah satunya dijadikannya semua bumi ini suci, boleh untuk sholat. Nah, kita sholat di mana aja kan tanah itu suci semuanya. Umat terdahulu kalau bajunya kena najis wajib dipotong, bukan dicuci. Kena najis potong, buang gitu. Itu begitu. Ya, kalau umat terdahulu kalau mereka berkorban nih, kalau dari sambar api dari langit berarti itu sudah diterima oleh Allah. Tapi korban umat hari zaman sembelih makan. Begitu. Jadi banyak kelebihan-kelebihan pada umat ini. Salah satunya umat ini diberi malam Lailatul Qadar. Nah, ini subhanallah, umat ini banyak sekali kelebihan-kelebihan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat pada turun, dan Al-Amin, Ruhul Amin, malaikat Jibril pun juga turun malam-malam Lailatul Qadar itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amrin min ajli kulli amrin min khair wal barakah. Jadi mereka para malaikat tadi kenapa pada turun? Karena mereka membawa khair wal barakah, membawa kebaikan dan keberkahan, yang mana kebaikan keberkahan itu akan berlaku sampai sepanjang tahun, sampai tahun depan.
Maka dia katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini dikatakan khabar muqaddam bermakna hasr. Maka dikatakan salamun hiya ma hiya illa salamah. Terjemahnya begitu. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu enggak ada kecuali hanya keselamatan saja. Pokoknya malam Lailatul Qadar itu pokoknya selamat aja, ya kan? Karena malam-malam yang lain itu ada keselamatan, ada juga bala. Tapi kalau malam Lailatul Qadar pokoknya isinya cuma salam, isinya cuma keselamatan saja. Tapi bisa juga diterjemahkan mahia illa salamun likathrati ma yaslimuna fihi 'alal mu'minin. Dikatakan salamun malam itu adalah malam salam dikarenakan begitu banyaknya para malaikat yang mengucap salam kepada orang-orang beriman. Ya. Kalau ciri-cirinya sih wallahu alam bisawab, salah satunya kalau orang mendapat Lailatul Qadar hatinya jadi lembut, paginya menangis melulu, katanya begitu. Salah satunya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Terjadi ucapan salam tadi sampai terbitnya fajar. Wallahu a'lam bishawab. Allahu waffaqana lima yuhibbuhu wa yardah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya arhamar rahimin, yarhamna Allah maghfir warham tajawaz an umati habibik. Allahumma ihdina wa ihdina sajmi'a jalla sababan man ihtada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.